Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan bercerita tentang keteladanan Sunan Kalijaga. Salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Teman-teman sudah pernah mendengarnya? Sunan Kalijaga adalah seorang putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Nama aslinya adalah Raden Sahid. Selain itu, Sunan Kalijaga juga punya nama lain, yaitu Lokajaya, Syekh Malaya atau Pangeran Tuban. Menurut salah satu cerita, Raden Sahid disebut Kalijaga karena ia sering berendam atau jaga di sungai atau kali sehingga disebut Kalijaga. Sejak kecil, Raden Sahid sudah diperkenalkan pada Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan rakyat jelata, jiwa Raden Sahid pun berontak. Gelora jiwa muda Raden Sahid seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat pada saat itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau yang sangat panjang. Semakin sengsara, mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita oleh para penarik pajak. Raden Sahid yang sudah mengetahui hal itu pun mengajukan pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Suatu hari ia menghadap ayahnya. Romo Adipati, rakyat tahun ini sudah semakin sengsara karena panen banyak yang gagal. Mengapa punggung mereka masih dibebani dengan pajak yang mencekik leher mereka? Apakah hati nurani Romo tidak kasihan atas penderitaan mereka? Adipati Wilatikta menatap tajam ke arah putranya. Sesaat kemudian ia menghela nafas panjang dan kemudian mengeluarkan suara. Sahid anakku, sekarang pusat pemerintah Majapahit sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk melangsungkan roda pemerintahan. Aku ini hanyalah bawahan sang Majapahit. Apa dayaku menolak tugas yang dibebankan kepadaku? Bukan hanya Kadipaten Tuban yang harus membayar upeti yang lebih besar dari tahun-tahun yang lalu, tetapi kadipaten lainnya juga mendapat tugas yang serupa. Tetapi kenapa rakyat yang harus jadi korban? Sahut Raden Sahid. Raden Sahid tidak meneruskan ucapannya karena ia melihat wajah ayahnya berubah merah padam, pertanda hatinya sedang tersinggung atau naik pikiran. Baru kali ini Raden Sahid membuat ayahnya marah. Hal yang selama hidupnya tak pernah ia lakukan. Nah teman-teman, walau Raden Sahid ini adalah seorang bangsawan, ia lebih menyukai kehidupan yang bebas dan tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Ia gemar bergaul dengan rakyat jelata dan masyarakat pada umumnya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Justru karena pergaulannya yang supel itulah ia mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat Tuban sudah disampaikan kepada ayahandanya, tapi agaknya ayahnya tidak bisa berbuat lebih, karena ia hanyalah bawahan sang Majapahit. Namun niat dalam hatinya tak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya ia berada di kamarnya sembari memandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, malam kali ini ia pergi keluar rumah. Di saat penjaga gudang kadipaten sedang tertidur lelap, ia mengambil hasil bumi yang ditarik dari rakyat jelata untuk disetorkan ke Majapahit. Dan bahan makanan itu pun dibagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Tentu saja, rakyat yang tidak mengetahui apa-apa itu menjadi kaget bercampur girang menerima rezeki yang tak terduga. Walau mereka tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki tersebut, karena Raden Sahid memberikannya di malam hari dan secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas pemberian yang seakan turun dari langit, tetapi penjaga gudang kadipaten juga merasa kaget karena kian hari setoran upeti untuk kerajaan Majapahit kian berkurang. Ia ingin mengetahui siapa
Sahid tak berkedip penjaga gudang memperhatikan pencuri tersebut. Dan ia tak menyangka bahwa pencurinya adalah Raden Sahid, putra junjungannya sendiri. Singkat cerita, Raden Sahid digelandang ke hadapan Adipati Milatikta, ayahnya sendiri. Sungguh memalukan sekali perbuatanmu itu, hardik Adipati Milatikta. Kurang apakah aku ini? Benarkah aku tidak menjamin kehidupanmu di istana kadipaten ini? Apakah aku pernah melarangmu makan kenyang? Atau aku tidak memberimu pakaian? Kenapa kau lakukan ini, wahai putraku? Raden Sahid tidak mengeluarkan suara. Adipati Milatikta semakin marah melihat aksi anaknya. Singkat cerita, Raden Sahid dihukum 200 kali cambuk dan dikurung di istana selama beberapa hari. Setelah masa hukumannya selesai, ia keluar istana dan tak kembali. Di luar sana, ia melanjutkan aksinya. Sampai suatu ketika, ia berhasil dijebak oleh kawanan perampok dan melaporkannya lagi ke hadapan Adipati Milatikta. Untuk kesalahan yang kedua ini, ia benar-benar diusir dari Tuban. Di saat ia menggembara di tengah hutan, inilah ia dipertemukan dengan wali bernama Sunan Bonang. Ia mengikuti ujian Sunan Bonang untuk menunggui tongkatnya di pinggir sungai sampai Sunan Bonang kembali dan lolos dari ujian. Setelah masa hukuman selesai, ia diangkat menjadi murid Sunan Bonang dan menjadi ulama besar bergelar Sunan Kalijaga. Demikian teman-teman cerita saya tentang keteladanan Sunan Kalijaga. Semoga kita bisa melaksanakan dan belajar keteladanan beliau, yaitu peduli terhadap sesama. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.